Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Puji. Oh, Puji. Iya. Ibu Puji, umurnya berapa tahun? Umur saya 22 tahun. Masya Allah, kelihatan muda banget ya. Terima kasih. Bisa aja. Iya. Ibu Puji sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah punya anak. Alhamdulillah sudah satu. Alhamdulillah. Berapa tahun itu anak? Untuk sekarang 2 tahun 3 bulan. Masya Allah. Cewek apa cowok? Cewek Namanya? Adiba Gania Priscilla. Masya Allah, cantik banget ya namanya. Masya Allah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya, Ibu Puji dalam rangka apa mau kesini? Saya ingin mengeluarkan keluh kesah saya, ingin menceritakan supaya saya bisa mengeluarkan unek-unek gitu loh Bu. Oh gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Ibu Puji udah tahu belum apa itu konseling? Atau sebelumnya Ibu Puji udah pernah konseling gitu ke orang? Kalau untuk konseling sih saya baru pertama kali ini. Cuman sebelum saya datang ke sini saya sudah pernah searching gitu lewat Google untuk mencari informasi apa sih yang dimaksud dengan konseling tersebut. Setahu saya berdasarkan saya search di Google sih konseling sendiri itu sih hanya cerita-cerita kayak gitu, Ya. curhat-curhat gitu loh. Ya betul sekali Bu Puji, bahwa konseling adalah curhat-curhat. Namun sedikit saya beri informasi yang lebih lengkapnya bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling. Jadi Ibu Puji di sini sebagai konselor, begitu Ibu Puji. Gitu ya. Ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, Ibu Puji udah kenal belum nama saya? Belum Bu. Belum ya. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rita Widihartanti. Saya yang akan menjadi konselor Ibu Puji untuk beberapa waktu ke depan. Nah, waktu yang kita punya di sini adalah 20 menit. Kalau misalkan dalam waktu 20 menit itu kita tidak menemukan solusi dalam permasalahan Ibu Puji, maka akan dijadwalkan dalam pertemuan yang selanjutnya, begitu Ibu Puji. Oh gitu. Berarti waktu saya hanya 20 menit ya Bu ya? Iya, begitu. Kalau lebih lama nggak boleh ya? Boleh, tapi kita harus ada janjian terlebih dahulu untuk schedule. Memperpanjang atau nanti saya di reschedule ke jadwal berikutnya? Iya, begitu. Oh gitu. Jadi saya waktu saya hari ini hanya 20 menit saja. Iya, begitu Ibu Puji. Oh baiklah. Iya. Nah, jadi Ibu Puji gak usah khawatir ya. Apapun yang pengen Ibu Puji katakan saja kepada saya. Termasuk sesuatu yang sangat rahasia menurut Ibu Puji, gak apa-apa, katakan aja sama saya. Karena jangan khawatir, konseling itu mempunyai asas-asas yang dimana terdapat asas kerahasiaan, begitu Ibu Puji. Jadi asas kerahasiaan itu sendiri yang akan menjaga curhatan Ibu Puji Kepada Ibu Rita. Oh gitu, baik. Nah, tapi ya ada pengecualian jikalau curhatan Ibu Puji itu misalkan begini, Ibu Puji itu mencuri di sebuah warung gitu. Nah, curhatan Ibu Puji kepada saya akan beritahu kepada pemilik warung tersebut, begitu. Oh gitu. Baik. Tapi saya tidak mau curhat tentang mencuri kok Bu, saya bukan pencuri. Iya Bu Puji. Jadi ada angin apa nih yang membuat Ibu Puji datang ke sini? Apakah ada sesuatu atau unek-unek yang Ibu Puji pengen katakan? Ya ada dong Bu. Oh, Makanya iya. kan saya datang ke sini. Jadinya Iya saya sih. pengen curhat gitu. Soalnya kan saya mau curhat kemana lagi tuh udah bingung. Jadi itu mau ke suami, juga suaminya sibuk kerja terus kan. Jadi saya kemarin tuh berusaha searching untuk mencari informasi tentang konseling. Terus saya daftarlah di sini. Alhamdulillah. Oke, baik, langsung ceritakan saja apa yang mau Ibu Puji ceritakan. Iya Bu, tapi saya tuh pusing nih mau mulainya dari mana, saking saya bingung masalah saya ini mau diceritain dari mana.
lumayan panjang sih kayaknya. Iya, nggak usah pusing Bu Puji, tenang, karena tenang aja, santai aja, kayak seolah-olah kita ini teman udah lama gitu. Jangan bingung ya Ibu Puji, kalau Ibu Puji mau bercerita kepada saya, ceritakan saja, karena konseling itu sendiri mempunyai tujuan yang dimana ketika Ibu Puji menceritakan suatu unek-unek Ibu Puji, maka di situ saya akan memberikan solusi untuk Ibu Puji, begitu Ibu Puji. Jadi Ibu Puji ceritakan aja nih apa yang mau Ibu Puji ceritakan, Gitu. bebas aja. Iya baiklah, akan saya ceritakan. Jadi itu masalah yang saya ceritakan di sini itu tentang masalah di dunia kerja sih Bu. Oh, berarti ini tentang dunia kerja ya Ibu Puji ya? Iya. Kalau boleh tahu, Ibu Puji ini kerjanya apa ya? Saya itu sebagai accounting. Oh, Iya. accounting gimana? Saya kerja di perusahaan swasta di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Begitu. Iya. Ngomong-ngomong, masalahnya apa nih? Jadi gini nih Bu, awal mula masalah saya kan kerja di situ tuh udah lumayan lama ya, 4 tahun sebelum saya menikah. Nah, sudah lama ya Bu? Iya sudah lama, cuman perusahaan saya ini kan juga dia mendirikan rumah sakit baru nih di daerah Bintaro. Sebenarnya perusahaannya itu sudah lama, udah ada 30 tahun, cuman ini kan memang ada cabangnya di Bintaro. Makanya saya ditempatkan di situ sebagai accounting. Jadi permasalahannya tuh di sini gimana ya, cekcoknya tuh sama atasan sendiri, masalah pekerjaan. Saya dilema juga sih sebenarnya. Saya sama suami saya tuh udah nggak dibolehin buat kerja juga. Oh, begitu. Iya, tapi kan sebagai istri kan pengen mencari tambahan buat membantu perekonomian keluarga juga. Cuman sebenarnya kan di sini saya kan juga tidak ingin membebankan saya ke suami semuanya. Saya itu juga ingin membantu supaya kita bisa menabung bersama. Cuman ya kesedihan saya harus meninggalkan anak saya di rumah. Ketemu saya hanya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi quality time keluarga kami itu hanya di Sabtu dan Minggu. Terus saya itu juga bingung kalau misalkan saya harus resign kerja di rumah, nanti jadi suami saya yang harus kerja sendiri. Tapi kalau saya misalkan tidak menuruti apa kata suami saya termasuk istri yang durhaka nggak sih Bu? Oke, sebelumnya saya mau tanya nih Bu, Ibu Puji itu kesini dalam rangka sedih karena diomelin oleh bos Ibu di pekerjaan Ibu, atau Ibu tuh lagi dilema menentukan Ibu ingin bekerja atau ingin menjadi ibu rumah tangga saja? Sebenarnya masalahnya tuh banyak. Jadi tuh saya tuh di kerjaan sebenarnya juga tertekan karena memang ada masalah dengan bos saya itu. Cuman saya tuh juga udah sempat curhat juga sama suami saya untuk masalah ini. Makanya suami saya memberikan solusi itu, mending saya di rumah aja gitu, merawat anak, mengurus rumah. Jadi saya nggak perlu repot-repot bekerja seperti itu. Sebenarnya juga beliau juga sudah bisa memenuhi kebutuhan kami. Cuman kan namanya saya itu wanita karir dari dulu sebelum saya menikah, jadi belum bisa meninggalkan dunia karir saya gitu, maksudnya belum siap. Tapi di sisi lain di dunia kerja saya juga lagi ada masalah gitu sama bos saya. Begitu. Oke, saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Jadi Ibu tuh sebelum kesini Ibu sudah bercerita dengan suami Ibu? Ya saya ceritakan setiap masalah saya kan. Memang untuk di keluarga kan teman paling tepat untuk berbagi itu kan memang hanya suami. Kalau saya ceritakan ke orang lain di luar sana kan belum tentu mereka bisa mengerti saya gitu. Tapi di sini saya beranikan untuk minta solusi kepada Ibu. Siapa tahu Ibu punya solusi yang lebih baik atau yang lebih tepat buat saya. Saya boleh nggak mendengar solusi yang suami Ibu sampaikan kepada Ibu itu apa ya? Ya
itu suami saya tuh menyampaikan kalau misalkan memang ternyata saya banyak masalah dengan atau ada cekcok terus dengan bos saya. Sebenarnya untuk awal-awal saya kerja di situ sih kita fine-fine aja, karena memang kan bos saya di situ juga baru, sesuai juga rumah sakit, pada waktu dibangun rumah sakit itu dia baru direkrut juga, saya juga baru direkrut, cuma kan memang posisinya dia di situ bos, saya di sini bawahan atau karyawan staffnya biasa. Kita berkembang bersama gitu, cuma seiring waktu kan memang namanya kami hanya staff dan dia itu di atas kami, jadi mungkin lama-lama dia ada pembatas gitu antara kita gitu kan, namanya atasan sama bawahan kan nggak bisa terus bareng-bareng, pasti dia ada kayak jiwa bahwa dia tuh mimpin gitu, harus benar, harus diturutin, harus diikutin. Apa yang menjadi kesalahan kita itu memang benar sih, kalau misalkan kita memang salah harus dikoreksi, cuman kan nggak selamanya menjadi bos itu benar, dan kita dia itu juga butuh kita kasih masukan, cuman beliau itu tidak bisa dia seperti itu, jadi kadang-kadang kita cekcoknya itu seperti itu, perbedaan pendapat lah, yang lain-lainnya lah banyak seperti itu. Kalau suami saya sih menyarankannya ya itu, karena memang kalau memang kamu udah nggak betah di situ, kamu resign aja, kamu kan bisa mengurus anak, di rumah ada anak, dan selaku beliau suami saya masih kerja nggak masalah gitu, beliau pun bisa mencukupi untuk kebutuhan kami sehari-hari, cuman kan ya itu saya tuh jiwa berkarirnya tuh masih ada sampai sekarang. Oke, saran saya ya Ibu Puji, Ibu Puji lebih baik mendengarkan solusi dari suami Ibu Puji, karena betul apa yang dia katakan bahwa istri itu lebih baik di rumah, mengurus suami, mengurus anak, seperti itu. Dan Ibu Puji juga kalau bekerja terus-terus seperti ini, mental Ibu Puji akan down gitu, akan buruk untuk Ibu Puji ke depannya, begitu Ibu Puji. Iya, tapi karena Ibu Puji kan bilang Ibu Puji itu wanita yang ingin berkarir gitu ya, bekerja. Untuk saat ini sih sepertinya memang saya harus selalu ada kegiatan. Untuk menjadi ibu rumah tangga sih memang belum pernah dicoba, apa perlu saya coba dulu ya. Kalau misalkan nanti saya boring atau bosan, saya bisa bekerja kembali gitu. Ya, menurut saran saya sih supaya Ibu Puji tidak meninggalkan pekerjaan Ibu Puji sebagai ibu rumah tangga, tapi Ibu Puji juga ingin berkarir. Jadi Ibu Puji itu bangun ini aja, Ibu Puji bangun kayak warung gitu di rumah, atau Ibu Puji bisa nih kayak buka online shop di ini. Sekarang kan banyak ya kayak aplikasi yang buat jualan online gitu Ibu Puji, supaya Ibu Puji tetap berkarir dan juga tetap mengurus anak, begitu Ibu Puji. Boleh tahu Bu Puji, kapan sih Ibu Puji tuh ngerasa bahwa Ibu Puji tuh punya masalah sama atasan Ibu Puji? Kurang lebih sih 1 tahun terakhir ini. Begitu. Nah, dari puncak permasalahannya itu Ibu Puji rasain pas kapan? Yang ibu maksud puncak masalahnya gitu ya? Iya. Akhir-akhir ini sih lebih semakin parah sih, kurang lebih 3 bulan terakhir. Jadi tuh kayak makin kesini tuh makin kayak menyudutkan gitu, entah semakin nggak suka atau gimana, jadi tuh kayaknya tuh dia lebih suka kalau saya nggak ada di situ deh kayaknya. Kata siapa Ibu Puji? Nggak boleh seuzon begitu ya, karena overthinking itu tidak bagus untuk diri Ibu Puji sendiri gitu. Ya tapi kan kalau misalkan namanya kita ada masalah, ada cekcok gitu, mas saya mikirnya jelek aja terus, dia kan juga mikirnya jelek aja terus ke saya. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu Puji tuh udah tahu fix dia itu benci sama Ibu Puji itu dari siapa sih? Apa itu nggak cuma terka-terkaan Ibu Puji saja? Iya, udah kelihatan Bu, namanya orang nggak suka itu pasti pun dari gaya bicara, gerakan tubuh. Kami pun juga tahu namanya orang suka ataupun nggak suka itu kan bisa kita lihat dari tingkah lakunya juga, perilaku dia memperlakukan kita dari staf satu dengan staf yang lain gitu. Bahkan kami mengajukan cuti aja bisa aja di approve berbeda gitu. Contohnya seperti apa?
Ya kayak misalkan ibu ini staff 1, saya staff kedua. Kalau misalkan ibu mau cuti, ibu dipermudah. Cuma kalau saya yang mau cuti, saya dipersulit. Seperti itu. Oh begitu. Iya, kan itu juga itu aja kan, sebenarnya karena menjadi pemimpin yang tidak adil itu kan bisa membuat masalah timbul gitu. Bagaimana kita bisa percaya kalau misalkan dia adil, sedangkan kita kan setiap orang itu menginginkan pemimpin yang adil. Untuk hal sekecil itu pun saja dia memperbedakan kami gitu. Ya gimana nanti bukan hanya saya dan beliau yang bertengkar, bisa saja saya dan rekan saya yang bertengkar juga kan, karena memang beliau bisa dikasih cuti tapi saya nggak bisa dikasih cuti, sedangkan kami mempunyai hak cuti yang sama seperti itu untuk hal yang kecilnya, belum hal yang lain-lainnya gitu. Jadi tuh untuk adil pun dia tuh nggak bisa menurut saya. Oh gitu ya. Jadi tuh saya pusing gitu, maksudnya untuk di dunia saya pengen kerja tapi di kerjaan atasannya kayak gitu. Cuman untuk di sisi saya, suami saya juga menginginkan saya di rumah aja gitu. Kalau misalkan memang ternyata di pekerjaan sudah tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan saya di situ kan, saya juga bukan untuk mencari uang aja, cuman kan gimana di dunia kerja kan kita harus mendapatkan kenyamanan juga. Betul apalagi sekali. rekannya. Iya betul. Jadi menurut Ibu Puji bagaimana nih? Seharusnya Ibu Puji tuh tetap tinggal di situ atau nurut sama suami? Kalau menurut itu saya harusnya gimana, harus nurut sama suami saya atau saya harus tetap stay? Soalnya kan saya sama bos saya tuh semakin kesini semakin sering cekcok aja gitu Bu. Oke, saya tanya terlebih dahulu ya. Ibu Puji ini masih bekerja di rumah sakit ini kan? Iya masih. Nah, selama pekerjaan ini tuh nyaman atau tidak? Ya kalau berdasarkan cerita saya mas, kalau untuk pekerjaan saya mas, saya nyaman-nyaman aja Bu untuk kerjanya. Cuman kan memang ada toksiknya itu yang bos saya. Oh jadi selama ibu bekerja itu nyaman-nyaman aja. Iya, nyaman. Dan juga ibu juga pengen jadi wanita karir gitu yang Iya. membantu suaminya. Iya. Jadi menurut saya Bu Puji ya, solusi yang saya bisa berikan adalah Ibu Puji harus menuruti apa kata suami ibu. Karena pertama Ibu Puji sudah berkeluarga, dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang di rumah. Apalagi Ibu Puji sudah punya suami, punya anak, seperti itu Ibu Puji. Dan Ibu Puji tahu nggak benefit yang kita dapat ketika kita menuruti suami itu apa? Apa Bu? Kita bisa memasuki pintu surga dari pintu yang manapun. Jadi kita bisa masuk surga dari pintu mana saja Ibu Puji. Kan surga ada 7. Nah, ke-7 pintu itu akan terbuka bagi istri yang menuruti perkataan suaminya, begitu Ibu Puji. Jadi solusinya sekarang saya harus riset saja. Ya, sebaiknya begitu. Karena suami Ibu Puji pun menyarankan untuk seperti itu kan? Iya ya, daripada saya pusing di kerjaan. Iya. Pekerjaan rumah pun jadinya tuh nggak selesai kan kalau saya pusing nyampe rumah. Iya begitu Ibu Puji. Kalau misalkan Ibu Puji pengen ada sesuatu kegiatan di rumah karena Ibu Puji adalah seorang wanita karir, ya Ibu Puji buka jualan online kayak gitu Ibu Puji, atau jualan warung-warung biasa aja kayak warung kelontong gitu Ibu Puji. Kan itu menjadi suatu kegiatan juga untuk Ibu Puji. Baik, berarti untuk kesimpulan hari ini tahu saya benar-benar harus resign gitu aja ya Bu ya. Dan Iya. saya harus di rumah menjaga anak. Kalau misalkan memang saya harus mempunyai keinginan kesibukan, berarti saya bisa buka usaha aja di rumah gitu ya, sambil saya mengasuh anak gitu. Betul sekali Ibu Puji. Baiklah. Baik. Jadi bagaimana nih? Ada sesuatu unek-unek yang lain atau bagaimana? Untuk unek-unek lain sih udah nggak ada sih Bu, untuk saat ini sih itu aja yang masih yang bisa saya keluarkan. Kan waktu saya juga terbatas ya di sini. Nanti kalau misalnya ternyata di lain waktu saya ada unek-unek yang saya pengen informasikan atau pengen saya keluarkan lagi, nanti saya bisa datang kembali dan menghubungi Ibu kembali dan menjadwalkan kembali saja. Soalnya kalau misalkan saya keluarkan semuanya nanti Ibu pusing.
Ya saya selesaikan dulu masalah ini ke depannya, maksudnya nanti juga saya diskusikan juga sama suami untuk keputusan saya gimana, karena memang kalau misalkan ternyata banyak pendapat-pendapat dari luar kalau misalkan saya harus resign dan saya harus menjadi ibu rumah tangga, ya nanti coba saya diskusikan dulu. Untuk sampai saat ini sih saya sudah cukup segini saja. Saya terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas bantuannya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Nanti apabila memang saya ada unek-unek lagi, nanti saya kembali ke sini saja. Iya, dengan senang hati saya pun akan menerima Ibu Puji kembali ya. Tinggal dijadwalkan saja pertemuan yang akan kita bertemu lagi gitu ya. Untuk saat ini sih sudah cukup ya Ibu Rita. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga. Jadi udah ini nih, udah ketemu solusinya. Ya, ini kan belum termasuk solusi akhir ya. Nanti tetap saya akan diskusikan terlebih dahulu ke suami saya. Nanti bagaimana kalau misalkan memang ternyata sudah fit, nanti kabar baiknya kan nanti saya informasikan kembali ke Ibu. Saya hubungi saja Ibu ya. Kan saya sudah punya nomor Ibu, nanti saya kontak WA Ibu saja. Iya. Kalau misalkan masalah saya ini sudah selesai. Iya. Ya alhamdulillah kalau sudah ketemu ya Bu Puji ya. Karena waktunya juga udah 20 menit kurang lebih. Mari kita akhiri ya. Baik Ibu Rita, saya pamit pulang terlebih dahulu ya Ibu Rita. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ya terima kasih kembali. Mari saya antar Ya, Ibu Puji kesini naik apa tadi? saya tadi bawa motor kok Bu. Oh alhamdulillah ya.